Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI semuanya, bertemu lagi dengan saya, host Rohman, host Delta Suara Dwija TV. Nah, kali ini masih seputar dengan siswa-siswi yang berbakat di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih. Nah, siapa dia? Yuk kita kenalan langsung. Yuk, silakan bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Vanesya Rajita Faris. Saya kerap dipanggil Vanes dari kelas 9. Dari kelas 9 Iya, di SMPN 1 Taman ya? iya betul sekali. Wah, luar biasa ini. Nah, adik ini kalau di sekolah kesehariannya seperti apa ya? Pengen tahu. Keseharian saya sih karena disibukkan dengan organisasi ya Pak. Ya. Jadi saya ngatur waktu selain untuk belajar mata pelajaran biasa, saya juga sering PP ke ruang BK untuk mengurus Sobat Sebaya ini Pak, organisasi ramah Wah, anak. organisasi ramah anak. Nah, Betul kalau sekali. boleh diceritakan ini organisasi ramah anak ini dulu awal mulanya dibentuk itu karena apa? Kebetulan sekali Pak, saya ketua generasi pertamanya. Oh Jadi baru ya. dibikin tahun kemarin. Awal mulanya itu karena ada beberapa kakak-kakak Universitas Surabaya jurusan psikolog. Mhm. Beliau-beliau itu kayak, magang gitu Pak, di SMP Negeri 1 Taman. Dan beliau-beliau ini membentuk organisasi Sobat Sebaya. Awalnya tuh saya nggak pernah mentah-mentah bikin organisasi ini Pak sebenarnya. Iya. Saya tiba-tiba ditunjuk buat jadi ketuanya, saya ikut penyuluhan, LDKS, materi seputar mental health, dan dari situ organisasi Sobat Sebaya dibentuk. Lewat guru-guru BK, lewat kakak-kakak Universitas Surabaya yang keren banget pemateriannya. Ya Wah, luar biasa. Berarti awal mulanya ini dari kakak-kakak yang magang dari UNESA itu ya? bener, Wah, nah ini kalau boleh tahu tugasnya Sobat Sebaya ya tadi ya? betul Nah, ini sekali. apa sih tugasnya kalau di sekolah itu? Seperti apa? Selain menjadi teman cerita untuk warga sekolah, kami juga memiliki 3 program kerja tetap, Pak. Ya, apa saja nih? Pertama, ada mading ekspresi, di mana Mhm. nanti di mading itu akan ada pertanyaan sederhana kayak, "Apa yang membuat kamu tersenyum hari ini?" Dan teman-teman sekolah itu bisa nulis jawaban mereka di sticky notes. Jadi Oh, madingnya tuh iya. rame sama sticky notes, judul dan hiasan dari kami. Yang kedua, ada program kerja teman cerita online. Jadi dia itu bentuknya gambar digital, Pak. Bentuknya awan dan namanya itu Sora, artinya Sobat Sebaya Ramah Anak. Oh, Dan akun Sora ini berbentuk Instagram ya. Jadi kita di sini itu bilang kalau seumpama Sora ini nggak punya jenis kelamin mutlak karena Sora diciptakan untuk menjadi teman cerita. Dan program kerja ketiga itu adalah short movie. Jadi video kesehariannya, siswa-siswi itu yang kadang ada yang dibully, kurang percaya diri, overthinking dan sebagainya, itu kita rangkum dalam beberapa episode di short movie itu dan kita posting di sosial media, Pak. wah, luar biasa. Kalau boleh tahu ini, Sobat PGRI biar tahu sosial medianya apa ini? Follow ya yang udah denger. Nah, Kalau untuk akun Instagram pertama kita, itu namanya Sobat Sebaya Sata. Kalau untuk akun teman cerita, itu namanya Sora, Sinar Sora. Itu kita masih bergerak di Instagram aja, soalnya kita juga organisasi pertama ya, Pak. iya. Masih berproses banget, Ya, begitu, ini Pak. berarti ini ya, kamu perintisnya ya. Bisa dibilang seperti itu, Nah, Pak. wah luar biasa sekali. Nah, selama kamu menjadi, ketua organisasi ini ya, apa tantangan yang tersulit yang pernah kamu hadapi? Saya rasa ini agak personal tapi manusiawi ya, Pak. Iya. Jadi sebagai organisasi yang berkedok teman curhat, saya sering merasa kalau nggak ada yang bisa dengerin saya. Soalnya kalau seumpama dipikir-pikir saya cerita tentang, kelelahan saya, energi saya yang terkuras di organisasi, ke temen organisasi saya tuh selalu ngerasa kayak, "Aduh kayaknya nggak etis deh, kayaknya ini tanggung jawab yang nggak harusnya aku jadiin unek-unek deh." Iya. Apalagi teman cerita ya di Sobat Sebaya itu, saya cerita ke siapa, pernah saya batin Iya. kayak gitu, Pak. Itu sih, Pak, kalau secara personal. Nah, terus akhirnya ketika kan kamu merasa mengeluh ya, apa, tentang, capek atau kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ini nggak pernah didengerin sama orang. Nah, apa yang kamu lakukan? Saya sering ngelakuin hobi saya sih, Pak, tentunya. Nah, apa nih hobinya ini? Saya suka banget sama bikin puisi, Pak. Oh, bikin puisi. Iya, betul sekali. Jadi saya mengeluarkan keluh-keluh saya bukan dalam bentuk teks panjang buat curhat, tapi puisi sederhana yang saya posting di sosial media. Wah, luar biasa tentunya bisa menginspirasi teman-teman ya ini ya. Hmm, alhamdulillah. Nah,
Berarti kalau nggak hanya bikin puisi, berarti juga bisa baca puisi dong berarti? Jangan gitu, Pak. Loh. Jangan gitu, Pak. Wah, iya. Nah, ini selama kamu di organisasi itu kan tentunya banyak anggotanya ya. Nah, tugas-tugas anggotanya itu apa saja sih? Jadi kita terbagi menjadi beberapa sekbid, Pak. Ya, Dan dengan karakter yang berbeda-beda itu, kami membedakan per anggota itu dengan sekbid dokumentasi, inovasi dan kreativitas, sekbid kerohanian, dan sekbid pendidikan, selalu sosial. iya. Mhm. Berarti tugas-tugas mereka itu tentunya punya pos-pos tersendiri ya? Betul sekali, Pak. Nah, selama ini, apakah sudah berjalan lancar atau masih ada kendala-kendala yang ada di organisasi itu? Setiap organisasi kayaknya pasti banyak Iya, ya, Pak, heeh. senang sedihnya. Nggak terus jadi rumah, tapi juga kadang jadi hal-hal yang bikin kita ngerasa capek, apalagi ketemu karakter manusia yang beda-beda. Iya, betul. Pasti kendalanya banyak kayak miskom, ya miskom. Itu Mhm. banyak juga kita, tapi ya kita benahi lah, Pak. Berarti ini ibaratnya organisasinya ini seperti ladang tempat untuk curhat gitu ya? Betul sekali, Bapak. Nah, banyak nggak yang curhat gitu? Aduh ini agak internal ya, tapi pasti banyak, Pak. Iya. Nah, kalau misalkan curhat nih, rata-rata kebanyakan dari mereka, dari teman-teman SMP yang di SMPN 1 Taman, itu curhatnya tentang apa rata-rata? Masalah overthinking itu paling laris pokoknya, Pak. Overthinking. Overthinking kayak masalah keluarga juga, apalagi Oh, di iya. ekskul itu, wah, emang kita dasarnya anak mahasiswa, peserta didik biasa ya, Iya, Pak. heeh. Kalau dikasih tanggung jawab yang gede gitu, pastilah banyak Nah, ketika kan ini kan sudah curhat ya teman-teman ya. kamu ya. Nah, ketika kamu itu sebagai organisasi, apakah di situ kamu memberikan solusi atau memberikan, sebuah hanya mendengarkan jadi mendengar yang baik saja? Dari pembelajaran kakak-kakak Universitas Surabaya, Iya. kami diajarkan untuk jangan terlalu menonjolkan kamu punya saran ke dia, Nah, ya. karena nggak semua orang itu udah siap buat dengerin. Iya, heeh, betul. Kamu fokus aja ngevalidasi, dia datang ke kamu itu atas dasar pengen ngerasa punya temen lah, biar dia nggak ngerasa sendirian. Jadi validasi semua yang kamu dapat, kamu dengar. Iya, berarti intinya itu kamu itu fokusnya di organisasi ini, sebagai teman ya? Teman, betul, Iya, sahabat. karena memang ini ya, ada juga, anak yang introvert, ada yang ekstrovert. Nah, kalau menghadapi anak yang introvert ini, ada nggak kan teman-teman kamu yang mungkin curhat, tapi dia itu takut untuk mengungkapkan? Banyak sekali, Pak, sebenarnya. Tapi bukan saya sendiri yang mengalami itu. Jadi anggota saya yang minta saran ke saya, "Ini gimana anak ini introvert banget." Pola pikirnya tuh kayak agak beda gitu loh, Pak, sama kita yang Iya, aktif di mana-mana. Jadi kalau kayak gitu, lebih fokus ke dengerin aja, nggak usah kepikiran, "Aduh ini balasnya gimana ini balasnya gimana." Kadang dia tuh cuman mau didengerin aja. iya. Nah, itu sobat PGRI ya. Jadi memang penting kalau ada kalanya di sebuah sekolah itu ada organisasi yang seperti ini. Karena kita lihat bahwa generasi-generasi saat ini memang terlalu banyak overthinking, terus kurang percaya diri, bahkan ada introvert dan ada yang ekstrovert juga ya. Betul sekali. Nah, kalau tadi kan tentang yang introvert. Nah, kalau yang ekstrovert itu cara menghadapinya kamu bagaimana? Ini agak susah, Pak, kalau beliau nggak susah sih sebenarnya. Anak ekstrovert tuh kalau cerita tuh pasti panjang banget Iya, ceritanya. betul. Dia tuh selalu inget apa aja momen-momen yang bikin dia kayak mau cerita itu. Jadi sebenarnya kalau ekstrovert, mereka itu lebih berat di latar belakang keluarga, Pak, menurut Oh, saya. latar belakang keluarganya ya. Iya, yang bikin mereka pengen punya teman di sekolah itu mungkin bisa jadi karena kesepian di rumah, selalu ngerasa dikekang, ya begitu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ini dapat ditiru oleh sekolah-sekolah lain yang mungkin di tingkat SMP ataupun SMA karena memang, anak-anak generasi sekarang itu memang jarang sekali mendapatkan teman, bahkan kurangnya kasih sayang orang tua membuat mereka itu, lebih, apa ya, lebih istilahnya lebih mengekspresikan diri mereka keluar ya, sehingga mereka kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, itu Sobat PGRI, tentunya ini dapat menginspirasi kita semua dan semoga adik nanti bisa memimpin organisasinya lebih Amin baik amin ya lagi. robbal Nah, alamin. kalau boleh tahu sekarang kelas berapa ini?
9. Oh, kelas 9 habis ini lulus. Ada nggak rencana melanjutkan SMA mana ini? Saya mau ke SMK, Pak. Oh, SMK. Iya, SMK mana betul. ini kalau boleh tahu? Bismillah doain ya Pak keterima di SMKN 1 Buduran jurusan Tata Busana. Wah, luar biasa. Cita-citanya semoga terkabul ya. Dan Amin. menjadi desainer ini nantinya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Terima Semoga kasih. ini bisa menginspirasi Sobat PGRI semuanya. Nah, buat Sobat PGRI, nah tentunya itu tadi dapat menginspirasi kita semua agar nantinya sebuah pembelajaran dapat ditarik di sekolah kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.